Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore kepada Bu Yulia Nur Hasanah selaku dosen pengampu mata kuliah Kreativitas dan Inovasi. Kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan sebuah ide produk yang kami beri nama Eco Grow Cup. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizkinta Sijabat. Saya Sakilayu Andi. Cika Nurul Hanifah. Saya Lesha Martasya. Tanpa berlama-lama, kita ke topik pembahasannya. Ide ini lahir dari keresahan kami terhadap konsumsi kopi harian yang ternyata diam-diam banyak sekali menyebabkan limbah plastik. Tapi di sisi lain, kami juga melihat peluang besar, yaitu keinginan konsumen untuk berkontribusi ke lingkungan, asalkan caranya mudah, praktis, dan terasa manfaatnya. Kita masuk ke problem statement ataupun masalah utama. Saat ini, sampah plastik dari kemasan kopi sangatlah tinggi. Contohnya dari gelas, sedotan, dan penutupnya. Di sisi lain, sebenarnya konsumen itu ingin ramah lingkungan. Hanya saja terbentur oleh tiga hal. Harganya lebih mahal, kurangnya praktis, dan opsi terbatas. Nah, disinilah kami melihat celah pasar ataupun market gap, yaitu belum ada kemasan kopi yang bisa ditanam dan juga belum tersedia fitur edukasi dan loyalitas serupa yang bisa memperkuat hubungan antara konsumen dan dampak lingkungan dari pilihan mereka. Next slide. Nah, berdasarkan hasil riset dan wawancara kami memfokuskan target pada pekerja kantoran muda berusia sekitar 27 tahun, bekerja dengan sistem hybrid, peduli dan sadar akan lingkungan, serta tinggal di Kota Bandung. Mereka memiliki tiga kebutuhan utama ataupun customer jobs. Yang pertama, mereka membeli kopi saat bekerja di coffee shop, membagikan info promo eco-friendly, serta ingin berkontribusi pada lingkungan. Namun, mereka memiliki customer pains ataupun pain points yang mereka alami. Contohnya saja, mereka masih sering menemui sedotan plastik, harus ribet-ribet membawa tumbler sendiri, serta harga kemasan ramah lingkungan itu masih cenderung cukup mahal. Nah, di sisi lain mereka juga memiliki customer pains, customer gains. Yang pertama, mereka merasa bangga ketika bisa membantu lingkungan, senang bisa mendapatkan diskon ataupun poin loyalitas, serta ingin proses pembelian yang cepat dan tidak ribet. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada value proposition statement, yang dimana pertama-tama saya akan menjelaskan tentang siapa sebenarnya konsumen utama dari Eco Group. Itu udah dibahas oleh Rizkinta tadi, tapi akan saya jelasin lebih lanjut lagi. Customer jobs itu konsumen utama kami sendiri adalah para pecinta kopi yang sering bekerja atau bersantai di coffee shop. Namun, mereka bukan hanya sekedar penikmat kopi, mereka juga adalah individu yang peduli terhadap lingkungan, serta aktif menyebarkan awareness tentang gaya hidup eco-friendly di media sosial. Tapi kita lihat dari Pains, tapi meskipun mereka punya niatan baik untuk berkontribusi terhadap lingkungan, ada beberapa tantangan yang mereka alami. Yang pertama, harga kemasan ramah lingkungan cenderung lebih mahal, produk ramah lingkungan masih sulit ditemukan, ada keraguan terhadap efektivitas kemasan tanam pohon, dan dari segi kenyamanan, kemasan semacam ini seringkali kurang untuk minuman panas. Namun, di balik itu semua, pelanggan berharap ada solusi yang praktis dan menyenangkan, lalu memberikan apresiasi seperti diskon ataupun poin loyalitas, dan memberikan edukasi yang interaktif, serta tentu saja membuat mereka bangga karena telah berkontribusi terhadap lingkungan. Nah, untuk menjawab semua tantangan dan kebutuhan mereka, kami hadir dengan solusi yang bernama EcoGrab Cup. Produk kami ini tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga mengedepankan teknologi, kenyamanan, edukasi, dan loyalitas pelanggan. Beberapa fitur utama yang kami tawarkan diantaranya adalah kemasan biodegradable yang bisa ditanam. Selanjutnya adalah aplikasi pemesanan dengan fitur real-time stock. Selanjutnya, edukasi digital melalui QR kode pada kemasan, dan program loyalitas serta diskon khusus bagi pengguna setia. Nah, untuk mengatasi tantangan konsumen, kami juga memberikan beberapa solusi konkret. Yang pertama ada bahan kemasan. Bahan kemasan kami sudah tahan panas dan tetap nyaman digunakan. Kemudian kami menyediakan diskon dan bundling agar harga tetap terjangkau. Terus ada edukasi visual dan digital disiapkan dengan menarik dan meyakinkan.
dan EcoGrab Cup bisa dengan mudah ditemukan di banyak outlet favorit. Tidak hanya menyelesaikan masalah, kami juga ingin menciptakan nilai tambah. Nah, ini tuh opsi ramah lingkungan kami jadikan sebagai default di aplikasi pemesanan. Ada konten edukatif yang menarik untuk meningkatkan kesadaran. Selanjutnya juga pelanggan juga bisa mendapatkan cashback, poin loyalitas, dan kemasan kami tersedia di berbagai tempat favorit. Jadi bisa kami simpulkan sendiri bahwa EcoGrab Cup ini bukan hanya tentang kemasan ramah lingkungan, tapi merupakan ekosistem inovatif yang menggabungkan teknologi, edukasi, dan loyalitas. Kami hadir untuk menjawab kebutuhan konsumen masa kini yang ingin tetap stylish, praktis, dan peduli lingkungan. Oke, boleh di next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai solusi produk yang ditawarkan oleh EcoGrab Cup. Nah, deskripsi produk sendiri ini, produk ini merupakan kemasan minuman biodegradable yang bisa ditanam setelah digunakan. Bahan utamanya adalah campuran serbuk kayu, daun kering, dan tepung jagung yang diperkaya dengan nutrisi untuk tumbuhan tanaman. Nah, fitur utama dari EcoGrab Cup ini ada dua. Setiap kemasan sudah mengandung benih tanaman seperti basil, bunga matahari, ataupun mint. Selanjutnya, desainnya dibuat tahan air saat digunakan, tapi akan mudah terurai saat ditanam, sehingga tetap fungsional tapi ramah lingkungan. Cara kerja EcoGrab ini sendiri sangat sederhana. Yang pertama dipakai, yaitu konsumen menggunakan kemasan ini sesuai dengan saat menikmati minuman seperti biasa. Kedua, ditanam. Setelah mereka menghabiskan minumannya, bagian atas kemasan bisa dirobek, lalu dikubur di tanah dan disiram secara rutin. Lalu ketiga, yaitu tumbuh dalam waktu 1 hingga 2 minggu. Benih yang ada di dalam benih yang ada di dalam produk itu akan berkembang dan mulai tumbuh dan menjadi tanaman. Jadi setelah digunakan, produk ini tidak menjadi sampah, tapi justru memberikan manfaat tambahan berupa tanaman baru. Terus ada keunggulan kompetitif. Nah, yang pertama ada zero waste. Produk ini tidak menyisakan sampah karena bisa terurai dan bahkan tumbuh menjadi tanaman baru. Lalu yang kedua ada edukasi lingkungan. Lewat proses menanam ini, konsumen juga belajar dan membentuk kebiasaan baru yang lebih ramah lingkungan secara langsung dan menyenangkan. Dan yang terakhir adalah customizable, yaitu EcoGrab Cup bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis mitra, misalnya kedai kopi yang bisa memilih benih tertentu seperti mint atau basil yang sesuai dengan branding mereka atau selera pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita mulai dari panel first, yaitu bagaimana produk ini mengatasi masalah yang dialami konsumen. Yang pertama ada mengatasi rasa bersalah akan sampah. Masalahnya banyak konsumen sadar lingkungan merasa bersalah karena menggunakan kemasan sekali pakai. Solusinya, EcoGrab Cup hadir sebagai solusi dengan kemasan yang bisa ditanam sehingga tidak menyisakan sampah. Yang kedua, ada menggantikan plastik dengan alternatif nyata. Masalahnya konsumen sering bingung memilih alternatif plastik yang benar-benar ramah lingkungan. Solusinya adalah material 100% biodegradable dan bisa ditanam, jadi tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga fungsional. Yang ketiga ada memudahkan hidup ramah lingkungan. Masalahnya banyak orang ingin berbuat baik untuk lingkungan, tapi kendala waktu dan pengetahuan. Solusinya dengan EcoGrab cukup tanam kemasan setelah digunakan tanpa proses rumit. Selanjutnya ada gen kreator. Kita lihat bagaimana produk ini menciptakan gen atau nilai tambahan yang unik. Yang pertama ada pengalaman unik dan interaktif. EcoGrow bukan cuma untuk diminum, tetapi juga bisa ditanam dan hasilnya pengalaman yang cukup untuk Gen Z dan milenial untuk menyukai konten kreatif. Yang kedua ada branding positif untuk mitra bisnis. Yang pertama ada kedai kopi dan restoran bisa mempromosikan brand mereka lewat kemasan dan bisa ditanam. Yang kedua ada meningkatkan loyalitas pelanggan karena memberi pengalaman baru. Yang ketiga ada dampak lingkungan terukur. Setiap 1000 EcoGrab sama dengan 1000 tanaman baru. Data ini bisa digunakan untuk kampanye SRR perusahaan mitra. Bisa dilanjut. Lalu ada bagaimana fit analisis kompetitif. Yang pertama ada EcoGrab unggul dibandingkan kemasan biodegradable biasanya dan plastik komersial. Yang kedua ada keunggulan pertama yaitu
yaitu bisa ditanam, tahan panas, ada edukasi digital QR Code, dan dilengkapi program loyalitas dan aplikasi distribusi. Yang kedua ada kesesuaian profil konsumen dan peta nilai. Yang pertama ada target pekerja kantoran muda usia 22 sampai 35 tahun hingga di kota besar, digital, savvy, dan peduli lingkungan. Yang kedua ada kesesuaian tinggi dengan EcoGrow Cup. Yang ketiga kepedulian lingkungan, kemasan dan tanam pohon. Yang keempat ada digital aktif, itu kode QR edukatif dan aplikasi. Yang selanjutnya ada suka kemudahan, yaitu tersedia luas default ramah lingkungan. Selanjutnya ada ingin menghargai, dan yang ketiga ada analisis pasar dan strategi bisnis. Yang pertama ada tren pasar. Pertumbuhan pasar kemasan ramah lingkungan global lebih dari 12,8%. Yang kedua ada pasar Indonesia 2025 perkiraan mencapai 85 juta. Yang ketiga ada 67% konsumen Indonesia prefer produk berkelanjutan. Yang kedua ada potensi dasar 30 juta pekerjaan urban sampai potensi 1,5 juta pengguna 5%. Yang selanjutnya ada resiko dan hambatan, itu ada fluktual harga bahan baku, edukasi konsumen perlu waktu, dan kompetitor dari startup luar. Yang terakhir ada strategi distribusi. Yang pertama ada B2B atau kerjasama dengan coffee shop dan kampus. Yang kedua ada online marketplace dengan fitur tanam tracker. Yang terakhir ada offline pameran, bazar, dan event hijau. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada studi kasus. Kami melakukan studi perbandingan antara Starbucks dan EcoGrow Cup dari berbagai aspek keberlanjutan. Yang pertama itu ada kemasan. Starbucks memang memakai bahan daur ulang tapi tidak bisa ditanam. Sementara EcoGrow Cup bisa ditanam dan tumbuh menjadi pohon. Yang kedua ada insentif. Starbucks hanya menawarkan diskon jika pakai tumbler. EcoGrow Cup lebih menarik. Selain diskon juga ada poin loyalty dan hadiah. Yang ketiga ada edukasi. Starbucks belum menyediakan edukasi keberlanjutan secara langsung di EcoGrow Cup. Pelanggan bisa scan QR code untuk belajar dampak ekologis dari pilihannya. Yang keempat ada keterlibatan. Pelanggan Starbucks cenderung pasif di EcoGrow Cup. Pengguna diajak aktif, interaktif, dan merasakan langsung dampak positif dari aksinya. Selanjutnya ada kesimpulan dan next steps. Lalu apa makna besar dari inovasi ini? Jadi kesimpulan utamanya itu EcoGrow Cup menjawab dua krisis sekaligus, masalah lingkungan dan konsumen yang butuh nilai tambah. Ini solusi yang nyata relevan dengan tren global. Target pasar kedai kopi dan food V&B yang peduli lingkungan. Selanjutnya ada next steps atau rencana ke depan. Jadi kita terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama itu 0 sampai 6 bulan uji coba dengan 5 kedai kopi, survei kepuasan dan dampak lingkungan. Fase kedua 6 sampai 12 bulan ekspansi ke 50 mitra V&B di Jawa, Bali, branding program EcoGrow Partner. Fase ketiga 1 sampai 3 tahun inovasi lebih jauh kemasan makanan, kolaborasi brand ramah lingkungan hingga aplikasi pertumbuhan tanaman. Nah, ini dia bentuk nyata dari inovasi kami, prototype EcoGrow Cup. Seperti yang bisa teman-teman lihat, cangkir ini bukan cangkir biasa karena bisa ditanam. Di dalam dinding cangkir ini terdapat benih basil, jadi setelah kita selesai minum kopi, kemasannya nggak perlu dibuang. Cukup robek bagian bawahnya, tanam ke tanah dan siram secara rutin. Dalam waktu 1 sampai 2 minggu, benihnya akan berkecambah dan tumbuh menjadi tanaman. Selain itu, di bagian depan cangkir juga ada QR code. Saat di-scan, QR ini akan mengarahkan pengguna ke halaman digital yang menampilkan dampak kecil mereka hari itu. Berapa banyak karbon yang dihemat, berapa gelas yang tidak berakhir di tempat sampah, dan lain-lain. Dengan cara ini, pengguna bisa melihat secara langsung kontribusinya terhadap lingkungan, bukan hanya minum kopi, tapi juga menumbuhkan kehidupan. Dan presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.